Baik, kita lanjutkan ke teknik aseptik dan teknik penanaman mikroba. Oh iya, ada yang perlu saya tambahkan untuk pembuatan media. Tentunya kita akan homogenkan ya tadi. Setelah homogen dan setelah yakin bahwa seluruh media bubuk tadi sudah terlarutkan dengan baik, maka kita akan mensterilkannya dengan menyimpannya dalam autoclave ya sampai steril, kemudian akan kita dinginkan dan kita tuang gitu ya untuk membuat media yang kita inginkan. Teknik aseptik. Nah, kita akan masuk ke teknik aseptik. Jadi untuk teknik aseptik sendiri ini merupakan suatu teknik di mana kita menginginkan bahwa tidak ada organisme kontaminan yang masuk ke dalam bahan kultur selama penanganan atau inokulasi. Jadi teknik aseptik adalah suatu teknik yang meminimalisir organisme kontaminan ya agar tidak masuk ke dalam bahan kultur ya selama penanganan atau inokulasi. Nah, hal ini juga memastikan bahwa organisme yang sedang ditangani tadi tidak mengkontaminasi operator ya dalam hal ini, yaitu kalau sedang praktek ya berarti praktikan, kalau nanti teman-teman lagi di kantor lagi bekerja ya, untuk yang sudah bekerja berarti analisnya, masuk yang sedang penelitian ya tentunya penelitiannya. Jadi jangan sampai sampel kita tidak terkontaminasi tetapi diri kita malah terkena kontaminan mikroorganisme. Dan bisa jadi juga orang lain yang mungkin ada di sana. Ya tentunya jangan sampai juga orang lain tidak kena, kita tidak, sampel kita aman, tetapi kita tidak hati-hati sehingga kontaminasi itu ada di area kerja kita. Ya, kita tidak ingin itu terjadi, makanya kita harus memahami teknik aseptik, apa dasarnya, tujuannya, kemudian bagaimana cara melakukan teknik aseptik tersebut. Jadi yang perlu diingat bahwa dengan menggunakan teknik aseptik ini tidak berarti bahwa kita kerja di lingkungan yang steril ya. Tentu lingkungan kita itu steril. Itu harus kita ingat. Karena dengan begitu kita akan lebih hati-hati dan lebih cautious ataupun lebih sadar dengan resiko-resiko kontaminasi yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan ya. Nah, ini kita bisa relate dengan konsep aseptik kita. Mana tujuannya tadi ya, saya ulang kembali. Yang pertama, tujuan teknik aseptik yaitu tidak adanya kontaminasi mikroorganisme pada kultur ataupun bahan-bahan yang sedang kita kerjakan. Ya, kemudian baik itu pada kultur yang kita kerjakan atau pada sampel yang sedang kita identifikasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, operatornya tidak terkontaminasi dengan kultur yang sedang dimanipulasi ataupun bahasa lainnya sedang dikerjakan gitu ya. Nah, yang ketiga, juga ada kontaminasi yang tersisa setelah kita kerja. Oleh karenanya nanti ada tahapan terakhir sebelum kita bekerja, itu harus wajib kita lakukan. Nah, yang sudah dilakukan oleh ini ada mbak-mbak gitu ya, ibu ya, dalam picture ini dia sudah memakai sarung tangan ya, ini pelindung mata, goggles ya, termasuk dia sedang kerja tentunya. Tapi sayangnya belum menggunakan masker ataupun nurse cap ya untuk melindungi area kepala. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa APD itu memang berperan penting ketika kita melakukan teknik aseptik. Tentunya teknik itu sendiri juga bisa menjaga kita. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah kelengkapan APD kita. Nah, untuk mahasiswa yang memang di background-nya kesehatan, tentunya akan banyak menangani sampel yang sifatnya medis, klinis, atau diduga memiliki patogen pada sampel tersebut. Tentunya kita harus menggunakan APD yang lengkap. Ya, jadi di sini bisa dibilang nanti ketika teman-teman bekerja menggunakan teknik aseptik, tentunya nanti ada SOP laboratorium yang
perlu dipatuhi ataupun diikuti ya di tempat kerjanya masing-masing. Nah, terkadang memang itu sedikit berbeda gitu ya, beda dikit lah bahasanya. Nah, ada yang seperti ini tidak apa-apa, ya, ada yang tidak boleh gitu ya. Tentunya tergantung targetnya apa dan apa yang dikerjakan. Cara kerja teknik aseptik di sini ada berbagai macam cara ya. Yang perlu diingat, pertama kita ada disinfeksi area kerja kita. Ya. Jadi ini ini berulang ya, mestinya area kerja saja. Di disinfeksi area kerja ini ya, area kerja ini adalah area yang pertama kita desinfeksi atau kita bersihkan. Pertama, yakin itu bersih dulu dari kotoran. Setelah itu, maka kita bisa mendesinfeksi tempat kita akan bekerja. Jika ada sisa-sisa tisu atau ada sisa-sisa kotoran ya, entah itu apapun itu, ya itu disingkirkan dulu. Pastikan benchnya atau area kerja kita sudah bersih. Setelah itu baru kita desinfeksi. Tentunya di sini biasanya menggunakan desinfektan ya. Desinfektan ini merupakan bahan kimia yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan ataupun mematikan ya mikroorganisme yang ada pada permukaan meja kita. Biasanya kita bisa menggunakan alkohol ya, masuk situ ada klorine kalau memang dari labnya menggunakan klorine, dan bisa juga menggunakan sejenis cairan desinfektan ya seperti Dettol ya dan teman-temannya. Nah, di sini ada juga OSE atau loop. Nah, OSE atau loop ya kita sudah belajar di minggu pertama, merupakan alat yang kita gunakan untuk memindahkan biakan bakteri atau kita hanya untuk inokulasi. Nah, di sini peralatan OSE ini yang terbuat dari besi itu harus kita sterilkan. Nah, caranya antara lain kita bisa langsung memijarkan atau membakar langsung pada api ya sampai dia berwarna kemerahan, kemudian kita dinginkan dulu, setelah itu baru kita sentuhkan pada permukaan koloni dari bakteri. Nah, bagaimana cara kita bekerja dengan tabung kultur? Nah, tabung kultur di sini merupakan tabung tempat kita mengkulturkan atau menumbuhkan mikroba. Jadi mikroorganisme itu dapat tumbuh pada tabung kultur dan dapat tumbuh juga pada cawan putri. Nah, untuk tabung kultur itu sendiri di sini ada macam ya, ada yang menggunakan penutup yang memang harus besar ya, ada yang menggunakan sumbat seperti sponge ya, ada juga yang kita membuatnya sendiri ya seperti dari kapas. Nah, di sini kalau dia berisi tabung kaldu atau cair, maka OSE itu harus dimasukkan ke dalam tabung sampai mendekati dasarnya, kemudian diputar beberapa kali untuk memastikan bahwa organismenya itu dia bisa tercampur dan bisa kita ambil. Yang kedua, kalau tabungnya agar miring, tentunya kita akan inokulasinya dengan menarik OSE-nya ke atas ya. Jadi kita tempelkan pada koloni yang mau kita ambil, kemudian kita kita gores ya agar miring dengan menarik ke atas. Jadi dari bawah ke atas arahnya, dan itu berupa zigzag. Nah, untuk yang tusuk, kita akan menusukkan, kemudian kita akan menarik ke atas, setelah itu kita gores dengan goresan zigzag juga. Nah, ini semua tergantung kebutuhan. Kerja dengan agar cawan. Nah, untuk menggunakan agar cawan, nah kita tentunya tidak bisa membuka penutupnya secara utuh gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk pengerjaan agar cawan ini, teman-teman harus tahu teknik dasarnya, cara membuka ataupun menutup cawan dengan baik. Ya, kalau sudah bisa membuka dan menutup cawan dengan baik, tentunya kalau nanti bekerja pada biological safety cabinet yang memang tidak perlu ditahan, tutupnya bisa dibuka dengan leluasa, itu lebih mudah ya. Tapi kalau kita hanya memiliki laminar air flow ataupun kita hanya memiliki bench saja ya, meja saja, bench seperti yang kita punya di mikro, itu tentunya teman-teman harus memastikan bahwa tutup cawannya tidak terbuka semuanya. Untuk apa? Untuk menghindari banyaknya resiko kontaminan yang bisa mengkontaminasi ya media yang akan kita tulis tadi. Sehingga kita yakin bahwa bakteri yang tumbuh di sana itu memang bakteri dari sampel yang akan kita periksa. Misal dari sekutu ataupun
makanan ya, bukan bakteri dari udara ataupun dari AC ataupun dari baju ataupun dari tangan kita. Itulah kenapa kita harus hati-hati ketika menginfeksi pada agar cawan. Kemudian flaming akhir dari OSE atau jarum. Flaming ini maksudnya pemijaran ya. Jadi setelah digunakan tentunya OSE itu kita bakar lagi agar sisa-sisa bakteri yang ada pada OSE itu tentunya kita yakin mereka mati. Nah yang terakhir setelah semuanya selesai ya, di OSE tadi setelah dibakar kita taruh biasanya kita bisa menggunakan rak tabung reaksi untuk menaruh OSE ya, tidak langsung taruh di meja. Kemudian untuk disinfeksi akhir itu area kerja kita setelah selesai kita semprotkan lagi dengan alkohol ataupun cairan desinfektan lainnya dan kita pastikan bahwa semua permukaan tempat kita bekerja, bekas teman-teman kita bekerja itu semua sudah dibersihkan. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana cara inokulasi dari agar miring ke agar miring. Yang pertama dibakar dulu, kemudian kita membuka tutupnya dan pastikan tutup ini tidak ditaruh di meja, tapi kita pegang terus. Kemudian kita mengambil biakan yang mau kita pindahkan. Setelah itu kita tutup kembali ya, dan setelah itu kita masukkan ke dalam tabung yang baru. Ya, setelah selesai kita jangan lupa untuk dibakar mulut tabungnya. Nah, tabung reaksi itu terbuat dari kaca ya, sehingga dia tidak akan meleleh ketika kita lalukan di atas api. Tapi ini tidak benar-benar dibakar ya, hanya dilalukan sebentar ya. Setelah itu baru kita masukkan OSE. Pastikan tangan kita tidak menyentuh ujung dari tabung reaksi karena pertama itu panas ya, nanti kita bisa refleks melempar tabungnya. Yang kedua ya karena memang berbahaya ketika kita sentuh, kita bisa menginokulasikan mikroorganisme yang ada pada tangan kita ke atas permukaan tabung reaksi. Nah, setelah selesai kerja, jangan lupa OSE-nya dibakar seperti ini dengan miring agar apinya itu dia membakar ke atas ya, sehingga seluruh permukaan jarum OSE itu yang utama yang di batang sininya dia terkena panas. Dan ini dari agar cawan ke agar miring biasa dipanaskan dulu sampai berpijar, sampai merah ya, membara. Kemudian kita angin-anginkan sebentar, jangan sampai masih panas sudah kita sentuhkan ya. Setelah agak dingin baru kita masuk dalam cawan, kita ambil kalau kita sentuhkan saja. Kemudian kita inokulasikan ke agar miring dan dari bawah ke atas. Setelah itu kita bakar kembali tabung reaksi dan tutup. Dan terakhir OSE-nya kita bakar. Baik, nah itu adalah tadi teknik aseptik ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu teknik penanaman mikroba. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus menanam ataupun mikroba? Pertama, tentunya kita ingin mengisolasi mikroorganisme dari habitat asalnya. Dalam hal ini, kita teman-teman memang background-nya untuk kesehatan tentunya ingin mengetahui apa sih penyakit-penyakitnya. Nah, kita akan mengambil dari sampel-sampel ya, misal dari tanah atau darah. Kita ingin apakah di sampel yang kita teliti itu terdapat mikroorganisme yang memang patogen. Tujuan yang kedua yaitu kita ingin memisahkan mikroorganisme dari mikroorganisme lainnya. Tentunya bakteri, jamur ya, ataupun virus itu ketika mereka memang berkeliaran di alam secara alami ya, itu tidak sendiri. Pasti mereka tinggal ataupun memiliki kumpulannya dan dia tinggal bersama dengan kumpulannya, terutama bakteri. Nah, itu biasanya kita harus memisahkan dulu sampai kita hanya memiliki biakan murni. Biakan murni atau pure culture itu adalah biakan yang hanya terdiri dari satu jenis organisme saja atau satu spesies mikroorganisme. Tujuannya apa? Tentunya kita ingin mengetahui apakah itu adalah cemaran yang kita maksud, ataupun kalau untuk tujuan biologinya ya untuk keanekaragaman hayati, kita ingin misalnya mengisahkan bakteri pembuat antibiotik dari yang lainnya gitu ya, biar kita bisa meneliti lanjut tentang khasiatnya. Nah, kalau medis kita ingin mengetahui apakah bakteri tersebut itu patogen atau bukan. Itu jangan-jangan dia flora normal yang memang biasa ada pada tubuh manusia, tetapi tidak bisa
menyebabkan penyakit ya. Nah, yang ketiga, kita ingin juga bisa menghitung jumlah mikroorganisme pada suatu sampel yang kita uji. Nah, kita bisa juga menghitung nih, misal dalam makanan yang ternyata dia tercemar, itu dalam 1 gramnya atau 1 gramnya ada berapa ratus bakteri yang kemungkinan itu ada di sana. Ataupun pada air yang kita duga dia menyebabkan diare, itu ada berapa banyak bakteri yang ada di situ. Nah, untuk teknik penanaman mikroba sendiri, itu ada banyak ya, ada cawan gores, cawan tuang, dan juga cawan sebar. Nah, itu adalah 3 jenis teknik penanaman mikroba. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu strict plate atau cawan gores. Cawan gores merupakan prosedur yang paling sering dilakukan dan biasanya untuk mendapatkan biakan. Nah, jadi biasanya kalau sudah punya sudah berhasil isolasi, nah, kita ingin memisahkan. Nah, ketika ingin memisahkan, kita menggunakan strict plate atau cawan gores. Nah, jadi dia ukulnya itu di sini dia cepat, ya, kemudian bahannya sedikit, tapi sayangnya keterampilannya itu harus cukup. Itu pun bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah biasa megang cawan, sudah biasa menggunakan ose, ya, dan sudah biasa bekerja secara aseptik, sehingga yakin bahwa bakteri yang diperoleh ini merupakan bakteri dari sampelnya. Nah, di sini bisa terlihat ada 3 jenis bakteri yang berbeda ya. Kalau teman-teman bisa lihat, berdasarkan warna saja sudah terlihat, dan berdasarkan dari bentuk koloninya. Ya, ada yang krem, merah, kemudian dia ada yang sedikit pink ya. Nah, ini dia sudah berhasil memisahkan. Jadi yang merah sendiri, yang krem sendiri, ya, termasuk yang pink ini dia agak pink sendiri. Dia sudah berhasil memisahkan bakteri di sampel yang akhirnya dapat bukan. Karena kalau seperti ini dia ramai sekali, tentunya teman-teman nggak bisa mengidentifikasi lebih lanjut ya, apakah dia gram positif, gram negatif, apakah dia bakteri tahan asam, ya, karena bercampur. Nah, teknik cawan gores sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah goresan T. Di sini zonanya itu ada 3, zona pertama, 2, dan 3. Dan nanti menggoresnya pun secara dia dari kanan kiri gitu ya. Nah, kalau kidal bisa dari kanan ya, 3. Yang penting dia dari zona 1 ke zona 2, kemudian ke zona 3. Dan cara menggoresnya nanti akan dijelaskan di laboratorium ya. Dan ini adalah goresan kuadran, di mana setiap kuadrannya itu besarnya sama. Jadi untuk kuadran itu ada macam-macam, ada yang besarnya tidak sama, ada yang 4, ada yang 5 ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini dari 1 pertama kali kita gores, kemudian kita tarik kedua ya, tarik lagi ketiga, dari zona 3 tarik ke 4. Nah, sama seperti ini, 1 digores penuh, kemudian dari situ tarik kedua, 2 tarik ke 3, sampai kita memperoleh. Nah, ini adalah jenis kuadran yang lain, yaitu di mana sini dia ada 4 zona, 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, kemudian di sini adalah metode strict kuadran yang dia kan 1, 2, 3, 4, dan ada 5 zona di sini. Jadi dia mendapatkan biakan. Ada lagi yang di luar tadi ya, luar kuadran, namanya adalah goresan radial atau radiant ya. Nah, di sini ya pertama dia satu arah dulu, kemudian ke arah kanan misalnya, nanti yang selanjutnya tegak lurus dengan arah yang tadi. Ya, dan kalau di sini dia miring ya. Jadi kita buat dulu tengah-tengahnya, kemudian yang tegak lurusnya itu dibuat miring. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar goresan sinambung. Nah, sinambung itu dia berawal dari atas, rapat-rapat terus sampai rapat sampai terakhir. Nah, biasanya ini digunakan untuk uji antibiotika. Ya, misalnya saya menemukan sebuah zat dan saya pengen tahu apakah itu bisa menghambat jamur, bakteri ya, atau lainnya. Nah, saya bisa menggunakan teknik radiotrik atau teknik dan sinambung. Sekarang teknik penanaman mikroba yang kedua itu adalah pour plate atau cawan tuang. Nah, cawan tuang sesuai dengan namanya di sini dilakukan dengan memasukkan 0,1 mili sampai dengan 1 mili suspensi bakteri ya ke cawan petri kosong yang sudah steril.
Kemudian setelah itu kita akan tambahkan media yang masih hangat ya, dengan suhu sekitar 50 derajat. Kita tuang di atas suspensi bakteri tadi. Kemudian kita goncangkan atau goyangkan dengan lembut sampai mereka campur dengan baik. Nah, yang kedua, oh iya baik. Jadi ada beberapa kekurangan untuk pour plate ini, di mana dia masih panas medianya, kemudian sudah dituang ya, sehingga ada resiko, ada potensi beberapa jenis bakteri yang memang sensitif terhadap panas itu akan mati dan tidak dapat hidup ya. Nah, kemudian kita masuk ke cawan yang berikutnya, yaitu cawan sebar ya. Jadi yang pertama ada cawan gores, kemudian ada cawan tuang, yang ketiga adalah cawan sebar. Nah, cawan sebar di sini merupakan alternatif dari cawan tuang ya. Nanti cawan tuang itu memiliki banyak kekurangan sehingga dikembangkanlah cawan sebar di sini ya, di mana dia nanti yang dituangkan itu bakterinya ke atas media yang sudah jadi atau sudah padat. Jadi agarnya sudah jadi, kita buka sedikit, kemudian kita masukkan kurang lebih 0,1 suspensi dan akan kita sebar dengan batang penyebar. Tentunya suspensi yang kita tuangkan ini dia berpotensi memiliki banyak bakteri yang memang bisa terselamatkan ya, sehingga kita tidak kehilangan bakteri-bakteri yang mestinya hidup tapi tidak hidup di situ. Ini adalah contoh ilustrasinya. Ada pour plate atau cawan tuang, sampelnya suspensi bakterinya dulu, kemudian kita tambahkan dengan media. Setelah itu kita goyangkan ya agar dia kemudian, kalau pada cawan sebar itu biasanya kita buat agarnya dulu sudah padat, kemudian kita tuang 0,1 ya, kemudian kita sebar dengan batang penyebar. Tentunya batang penyebarnya sudah steril ya, kita semprot alkohol, kemudian kita bakar. Nah, baru setelah dingin kita gunakan batang penyebar. Setelah itu nanti tumbuh koloni. Nah, perbedaannya pada cawan tuang, koloninya akan dapat tumbuh di bawah. Tentunya kalau yang di bawah ini kita bisa melihat berarti koloni bakteri tersebut dia bisa bersifat anaerobik atau dia bisa hidup dalam keadaan kondisi oksigen yang tidak sebanyak yang di atas gitu ya. Kita bisa menduga ini bakteri yang dia fakultatif anaerobik, yaitu dia setengah menggunakan oksigen tapi juga bisa menggunakan selain oksigen, yaitu karbon dioksida. Nah, kalau yang di sini kita nggak bisa lihat. Jadi semua koloni yang itu ada di atas. Jadi memang semua itu ada plus minusnya. Kalau yang sebar itu saya yakin, ya bisa yakin bahwa sebagian besar bakteri yang ada pada suspensi itu. Tapi kita nggak bisa lihat apakah bakteri tersebut cenderung fakultatif anaerob atau tidak, itu kita nggak kelihatan. Tapi kalau di cawan tuang itu bisa kelihatan. Baik, jadi untuk materi minggu yaitu tentang pengembangan atau persiapan laboratorium kita sudah bahas semua. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan, kenapa sih kita butuh teknik aseptik? Nah, kemudian apa sih perbedaan strict plate, pour plate, dan spread plate? Dan yang ketiga, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari membuat pijakan mulut buat apa? Kita harus susah payah sampai kita peroleh pijakan mulut. Ya, baik, silakan direnungkan ya teman-teman. Ini untuk sing dari topik di minggu ya. Semoga bermanfaat. Jadi kita sudah belajar tentang sterilisasi, pembuatan media, dan yang terakhir itu teknik penanaman mikroorganisme. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.